Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andi Naisnaina dengan NIM 122330021. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan sistem konversi dari mata kuliah MPLS 3 dan seminar MPLS. Program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa tahun 2024 yang diinisiasikan oleh Himpunan Mahasiswa Agroindustri Institut Teknologi Sumatera dengan judul Lamban Tani Muda. Program pemberdayaan generasi muda dalam mewujudkan petani muda berinovasi, terintegrasi untuk perwujudan Sustainable Agriculture di Desa Penyandingan dengan dosen pembimbing Bapak Denny Subara SSI MT PhD. Rencana dari kegiatan ini yang pertama yaitu terbentuknya kelembagaan Sanggar Tani Muda, kemudian dihasilkannya buku kurikulum non-formal untuk petani-petani muda di Desa Penyandingan, kemudian terlaksananya 4 pelatihan utama di mana peremajaan tanaman kakao, pengendalian hama tanaman kakao, pembuatan pupuk dari limbah kulit kakao, serta penanganan pasca panen kakao. Selain itu juga rencana dari kegiatan ini adalah dihasilkannya petani muda minimal 10 orang yang sudah memiliki rancangan usaha tani. Kegiatan awal yang tim lakukan di Desa Penyandingan yaitu dengan mencari posko untuk Lamban Tani Muda ini, di mana posko ini didapatkan dari salah satu rumah warga yang sudah tidak dihuni dan tim harus membersihkan posko ini dimulai dari halamannya yang banyak dipenuhi oleh rumputan. Kegiatan ini memakan waktu selama 1 minggu. Seluruh kegiatan dari program ini dilaksanakan di Posko Lamban Tani Muda, diawali dengan kegiatan sosialisasi bersama petani serta mitra yang dilaksanakan pada 22 Juli 2024, dihadiri oleh para petani dan PT Papandayan Cocoa Industries, di mana mitra ini berperan sebagai konsultan sekaligus mentor dalam pelaksanaan program kerja. Kemudian pelatihan yang dilakukan pertama kali yaitu peremajaan tanaman kakao pada 27 Juli 2024, di mana pemateri dari semua pelatihan ini yaitu dosen Teknologi Industri Pertanian di Institut Teknologi Sumatera. Peremajaan dilakukan dengan metode sambung pucuk dan sambung samping. Untuk pelatihan yang ini dilakukan oleh mitra dari PT Papandayan. Tanaman kakao lokal disambung dengan tanaman kakao MCC 02. Ini dilakukan oleh mitra dari Papandayan dengan sasaran para petani di Desa Penyandingan. Pelatihan yang selanjutnya yaitu pengendalian hama tanaman kakao. Ini terlaksana pada 27 Juli juga 2025. Kegiatan ini dilakukan bersama mitra, yaitu dengan penyuluhan mengenai pemakaian pestisida sesuai dengan standar operasional yang telah berlaku, dari bagaimana menggunakan APD, lalu bagaimana penggunaan pestisida secara langsung ke tanaman. Kemudian pelatihan selanjutnya yaitu ada pemanfaatan limbah tanaman kakao sebagai pupuk organik. Pemateri pada pelatihan ini yaitu dosen dari ITERA, terlaksana pada 27 Juli 2025, di mana kegiatan ini memanfaatkan limbah kulit kakao menjadi pupuk organik untuk mengurangi penumpukan dari limbah tanaman kakao. Kegiatan ini dilakukan selama beberapa minggu untuk proses fermentasi hingga dihasilkan pupuk organik yang baik. Kemudian pelatihan yang terakhir yaitu ada penanganan pasca panen kakao, di mana sasaran dalam kegiatan ini yaitu lebih kepada ibu-ibu, di mana kegiatan ini dilakukan dengan bahan kakao berbentuk bubuk, kemudian diolah menjadi permen. Kegiatan ini diisi oleh dosen dari ITERA. Kegiatan selanjutnya yaitu penanaman bibit kakao. Ini dilakukan bersama perangkat desa serta para petani di lahan Desa Penyandingan sebanyak 200 bibit kakao dengan jenis MCC 02. Kegiatan penanaman ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan dari para petani serta dari
serta untuk penghasilan desa. Kegiatan selanjutnya yaitu pada 1 Agustus 2024, ini dimana dilakukan pengesahan kelompok Lamban Tani Muda yang dihadiri oleh perangkat desa dengan acara pemilihan ketua, kemudian dilanjutkan dengan peresmian strukturisasi dari Lamban Tani Muda, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan plakat kepada Ketua Lamban Tani Muda dan desa sebagai bentuk apresiasi. Keberhasilan dari program ini dilihat dari terbentuknya kelompok Lamban Tani Muda yang telah disahkan sebelumnya dengan anggota sekitar 10-15 orang. Kemudian dilakukan penerbitan buku kurikulum pembelajaran non-formal yang telah diserahkan kepada desa di balai desa. Kemudian terlaksananya 4 pelatihan mengenai peningkatan untuk kakao, mulai dari peremajaan, pengendalian hama, kemudian pemanfaatan limbah menjadi pupuk, lalu dilanjutkan dengan pengolahan pasca panen di mana bubuk kakao diolah menjadi permen. Kegiatan ini juga meningkatkan kapasitas dari tim, lalu adanya kerjasama antara petani, organisasi mahasiswa, serta mitra dari PT Papandayan, juga dari ITERA. Lalu Lamban Tani Muda ini terbentuk sebagai penggerak berkelanjutan dari tanaman kakao sehingga diharapkan nantinya Desa Penyandingan bisa unggul dalam produksi kakao. Job desk dari saya sendiri yaitu sebagai bendahara 1 yang bertugas dalam keuangan, dalam mengatur keuangan, yaitu pertama bertugas dalam menyusun anggaran, yaitu yang disesuaikan dengan RAB dan penerimaan dana yang ada. Saya juga berperan dalam penerimaan dana, penyimpanan dana, kemudian pengeluaran dana apabila dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Lalu juga menyusun pembukuan keluar masuknya uang, kemudian juga menyusun laporan keuangan yang dibutuhkan untuk laporan akhir dari bukti, kemudian jumlah uang yang dikeluarkan dan untuk apa itu dibutuhkan di dalam laporan akhir. Job desk saya sebagai anggota tim yaitu pertama melakukan pengisian logbook di web PPK tiap minggunya. Itu berisi dari kelompok yang ikut serta, kemudian anggota kelompok yang ikut serta, kemudian pembimbing yang datang, kegiatan yang dilakukan, rencana setelahnya apa, lalu juga web di PPK ini juga itu ada penggunaan dana dari bukti transaksi, jumlah dana yang dikeluarkan, tanggal berapa dan untuk apa. Saya juga berperan dalam pembuatan laporan dan output kegiatan. Untuk laporan ini spesifikasinya itu lebih ke keuangan, jadi lampiran keuangan. Lalu di output kegiatan juga itu dari buku kurikulum dan laporan sebagainya. Saya juga berperan dalam penulisannya. Kemudian berperan dalam terlaksananya Prokja, mulai dari sosialisasi dan 4 pelatihan, dari penyebaran undangan, lalu dalam terlaksananya kegiatan, dalam mendata petani-petani yang ikut masuk ke dalam kelompok. Evaluasi dari kegiatan ini di mana ada 3 aspek, yaitu monitoring, sustainability dari program kerja, kemudian ada kerjasama dengan mitra. Monitoring ini dilakukan untuk pemantauan terkait keberlanjutan program yang telah dilaksanakan sebelumnya untuk dapat menunjang kegiatan petani dari penanaman bibit sebelumnya. Lalu ada keberlanjutan ini mencakup pemasaran dari produk yang dihasilkan, misalnya melalui sosial media ataupun dari produk pasca panen, ya, misalnya permen ini dipasarkan di UMKM atau di toko oleh. Lalu ada kerjasama mitra, ini kerjasama bersama mitra terkait dengan penyediaan bibit untuk kebutuhan jangka panjang. Jadi misalnya Lamban Tani ini berkembang kemudian membutuhkan bibit tambahan untuk menunjang kegiatan produksinya, maka ini bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan mitra. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai program dari PPK dan juga kontribusi saya selama program tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.